Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang mediator desain pattern. Oke. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu Ramanusa Bakti, Wahyu Setiaji, saya Daval Fauzi, dan Desman Bisa Putra. Oke. Nah, saat ini akan dijelaskan oleh Desman, teman saya. Oke, baik. Terima kasih Saudara Dava. Saya akan menjelaskan apa itu mediator pattern. Berdasarkan definisi, mediator adalah pola desain perilaku yang memungkinkan untuk mengurangi ketergantungan yang kacau antar objek. Pola ini membatasi komunikasi langsung antar objek dan memaksa mereka untuk berkolaborasi hanya melalui objek mediator tunggal. Adapun tujuannya yaitu untuk menciptakan komponen yang dapat digunakan kembali atau reusable dengan memisahkan logika koordinasi dari logika fungsi komponen itu sendiri. Nah, dari definisi dan tujuan masih pasti bingung. Kita langsung aja next saja untuk menjelaskan sebenarnya sih mediator pattern itu seperti apa. Nah, kita di sini ada masalah. Masalah utama untuk menyelesaikannya itu dengan menggunakan mediator pattern yaitu karena ketergantungan kacau. Saat aplikasi berkembang, hubungan antar elemen UI dapat menjadi sangat rumit atau disebut juga spaghetti kode. Satu komponen perlu tahu detail komponen lain, sedangkan perubahan pada satu elemen merusak logika di tempat lain. Maka dengan itu, sulit menggunakan kembali satu kelas deform yang berbeda. Ibaratnya itu seperti kita ada sepiring mie, yang dimana mie itu saling banyaknya jadi kusut gitu, sehingga bisa mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Maka dengan itu kita next. Nah, maka dengan itu kita melakukan solusi. Solusinya apa? Komunikasi terpusat, yaitu memisahkan tanggung jawab. Semua hubungan antar elemen diekstraksi ke dalam kelas terpisah atau disebut mediator. Komponen tidak lagi saling berbicara. Komponen hanya memberitahu mediator saat terjadi event. Mediator memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi setiap komponen yang ada dalam program itu tidak saling berkaitan, cuman berkaitan hanya sebatas event atau trigger saja. Oke, next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analogi dunia nyata agar menjadi lebih paham. Contohnya menara kontrol lalu lintas udara atau sering disebut juga dengan ATC, Air Traffic Controller, yang dimana pilot pesawat yang mendekati bandara tidak berbicara langsung satu sama lain untuk menentukan urutan pendaratan. Semua komunikasi dikirim ke menara kontrol yang disebut mediator, yang kemudian mengarahkan setiap pesawat. Tanpa menara ini, setiap pilot harus waspada terhadap puluhan pesawat lain secara bersamaan. Jadi kalau dalam simbol disebutnya M.2N kompleksita ya. Jadi pesawat pilot itu tidak saling berkomunikasi. Jadi hanya ATC aja, traffic controller, yang memberikan perintah bahwa pesawat itu harus mendarat di mana, jalannya kapan. Seperti juga pada kereta api yang dimana hanya tower traffic saja yang berbicara, sedangkan kereta itu dapat arahan dari tower traffic tersebut. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur dan komponen untuk memahami arsitektur kelas lebih dalam. Nah, di sini bisa dilihat komponen utama pada mediator pattern yaitu pertama mediator interface, yaitu mendeklarasikan metode komunikasi, biasanya melalui notify. Selanjutnya
concreted mediator atau menyimpan referensi ke semua komponen dan mengkoordinasikan interaksi mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah komponen atau college, berbagai kelas fungsi yang tidak tahu keberadaan satu sama lain. Jadi di dalam mediator pattern ini terdapat tiga komponen utama, yaitu mediator interface, concrete mediator, dan komponen. Nah, yang dimana kalau bisa menghubungkan ke contoh sebelumnya, mediator interface itu seperti ATC. Lalu berbicaranya itu menggunakan concrete mediator. Nah, si pesawat-pesawat ini merupakan komponen atau college. Dia tuh tidak tahu ada pesawat lain. Dia cuma hanya tahu ada informasi yang didapat dari ATC melalui concrete mediator tersebut. Oke, lanjut. Oke, berikutnya ada detail implementasi pseudocode yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudara Rama. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Desman. Sudah sangat jelas sekali mengenai mediator yang telah dijelaskan oleh Desman. Jadi bahwa mediator itu membuat semuanya terpisah. Sekarang kita akan membahas mengenai pseudocode, mengenai kasus yang kita angkat ya. Di sini pseudocode, untuk detail implementasinya kita akan membuat authentication dialog ya. Nah, dalam contoh dialog login, di sini ada checkbox yang untuk memicu notifikasi ke mediator nantinya. Kemudian mediator tersebut memeriksa status checkbox. Nah, jika centang status checkbox tersebut, maka mediator menyembunyikan atau menampilkan field tertentu. Kita lihat nih pada diagram pseudocode kita. Di sini ada komponen dan dialog mediator kemudian memiliki method, yaitu komponen, klik, dan key press. Nah, yaitu merupakan sebuah turunan juga dari interface mediator di mana memiliki method notify. Kemudian dari komponen tersebut kita memiliki beberapa komponen kecil ya, seperti button, text box, dan checkbox. Nah, si checkbox ini memiliki sebuah metode yang di mana metode tersebut adalah check tadi ya, yang digunakan untuk memeriksa statusnya itu diperiksa. Jika dia dicentang, maka dia menampilkan atau bahkan menyembunyikan field tertentu. Nah, kemudian di sini ada authentication dialog. Di sini ada seperti title-nya, kemudian button-nya, teksnya oke atau cancel. Kemudian untuk checkbox-nya ini tulisannya remember me. Kemudian untuk boolean ada login or register. Kemudian memiliki dua metode, yaitu authentication dialog dan notify, yang memiliki dua parameter, yaitu sender dan event. Oke, bisa di next untuk implementasi kode ini secara langsung. Nah, bisa digeser. Kita menggunakan Java untuk melakukan implementasi kode tadi ya, authentication dialog. Di sini kita punya kelas yang bernama mediator. Nah, tadi ya, mediator ini memiliki interface yang bernama interface-nya chat mediator. Nah, itu di highlight oleh teman saya. Itu adalah interface chat mediator, di mana dalam interface tersebut memiliki satu buah method, yaitu send message, yang memiliki dua parameter, yaitu string message dan user sender. Nah, parameter kedua ini merupakan tipenya user. Nanti kita punya objek atau kelas user ya. Kemudian di sini ada kelas chat room yang merupakan implementasi atau turunan dari interface chat mediator, di mana kita harus memiliki fungsi dari interface tersebut. Karena di chat mediator kita memiliki method send message, artinya di dalam kelas chat room kita juga harus memiliki method yang bernama send message. Nah, kita punya nih variable list users yang berisi array list, kemudian kita punya juga method add user untuk menambah user. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa send message ini nantinya bakal menerima sebuah parameter yang bertipe user. Nah, kita lihat di dalam send message ini kita ada sebuah perulangan menggunakan for yang mengambil user-user yang sudah menerima message. Kemudian ada kelas user di sini yang memiliki dua atribut, yaitu nama
dan mediator yang merupakan tipenya itu interface dari chat mediator. Kemudian ada method user yang memiliki dua parameter, yaitu nama dan mediator juga. Kemudian ada method send untuk mengirim pesan yang memiliki satu parameter, yaitu message. Kemudian ada fungsi atau method receive atau menerima untuk menerima sebuah pesan yang sama memiliki satu parameter message. Nah, kemudian di sini otaknya si Java itu kan di fungsi void main ya. Di sini kita lihat kita punya sebuah objek chatroom yang merupakan objek dari kelas chatroom tadi. Nah, kita di sini punya 3 objek user ya, ada Andi, Budi, dan Citra. Nah, Andi, Budi, dan Citra ini merupakan objek dari kelas user ya, di mana tadi kita di kelas user ini ada fungsi yang memiliki 2 parameter, yaitu nama dan mediator. Nah, kemudian untuk menambah user ke chatroom, kita panggil tuh method add user. Nah, misal kita mau nambah user Andi, maka masukkan objek si Andi, kemudian kita masukkan objek yang lainnya, misal Budi, Citra, dan terakhir jika si Andi ingin mengirim pesan kepada teman-temannya yang sudah terdaftar, kita bisa panggil fungsi send dengan parameter string di dalamnya untuk sebuah pesan. Next. Nah, baik, untuk pemakaiannya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Wahyu. Silahkan. Oke. Selanjutnya, kapan sih mediator disampaiter ini digunakan? Yang pertama yaitu saat sulit mengubah beberapa kelas karena mereka terikat erat pada banyak kelas lain, atau disebutnya titik couplet. Kemudian saat Anda tidak bisa menggunakan kembali komponen di konteks lain karena ketergantungannya, reuse problem. Kemudian ada saat Anda menemukan diri Anda membuat banyak subclass hanya untuk menyesuaikan perilaku kecil di banyak tempat, atau kompleks logik. Next. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari mediator pattern ini, kelebihannya ada single responsibility, yaitu logika komunikasi terpusat di satu tempat. Kemudian open closed, menambahkan mediator baru tanpa mengubah komponen. Kemudian ada decoupling komponen menjadi independen. Kemudian ada kekurangan. Seiring waktu, mediator bisa berkembang menjadi good object atau terlalu kompleks, God objects ya. Kemudian ada menambah lapisan abstraksi yang mungkin tidak perlu jika sistem sederhana. Oke, next. Oke, begitu saja. Saya kembalikan kepada Dapa. Maaf, Dap, belum on mic, Dap. Nah, terima kasih Rama udah ngikutin. Oke, di sini ada sumber gambarnya, itu dari refactoring.guru dan Geeks for Geeks. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bahas tentang mediator design pattern. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.